Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-453. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-453 kali ini kita akan kembali mereview ada saham MSIN, INKP, Tekim, Doit, Amar, dan saham Toys. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan kembali melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG kembali ditutup naik 0,85% di level 6920. Ini indeks ini hijau, merah, hijau, merah, hijau. Dan ini hari ini kembali high di 6920. Apakah 7000 bisa kita capai atau tidak? Ini tidak ada yang tahu. Dan transaksi hari ini kembali terus meningkat 13,3 triliun dengan 251 saham naik, 275 saham turun, dan ada 161 saham yang bergerak stagnan. Kembali net foreign buy masih mencatatkan pembelian bersih di seluruh market senilai 966 miliar. Di part 450 kalau tidak salah 450 di 451 TNCA hari ini akhirnya beneran dia rebound setelah dia nyentuh box merah yang sudah pernah kita ulas. Teman-teman bisa lihat kembali TNCA-nya. Kemudian di part kemarin review saham 452 Sliss berhasil breakout dari 865, luar biasa. Hari ini mengalami arah ya. Congrats buat teman-teman yang mungkin yang minta review kemarin Sliss. Tentu senang ya, karena berhasil breakout 865 karena cuma satu tick breakout, kita buy dan kita langsung bisa kumpul sampai auto rejection atas. Congrats buat yang ambil ya di review sebelumnya. Dan kali ini apakah ada emiten yang mungkin bisa terbang? Tidak ada yang tahu karena rata-rata yang dipilih ini memang sedang lagi terbang dan sekarang sedang koreksi. Apakah bisa melanjutkan rally atau tidak? Ini yang akan kita bahas nantinya dengan kombinasi The Golden Cross dan Joran Fest. Oke, kita masuk ke saham pertama, yaitu saham MNC Studio International, di mana saham MSIN ditutup minus 2,09% di harga 5875. MSIN sendiri rally cukup kencang sekali. Kalau dari The Golden Cross selama 40 hari terakhir dari 1235 sampai ke level tertingginya dalam 40 hari terakhir di 6875. Ini kenaikan yang sangat fantastis untuk sebuah saham seperti MNC Studio ini ya, karena MNC-nya sendiri belum naik banyak, kemudian apalagi yang bawah-bawahnya ya BMTR dan kawan-kawan itu masih belum naik, sedangkan ini anak usaha yang sangat luar biasa kencang sekali kenaikannya dan belum ada tanda-tanda dia mau downtrend. Ini masih strong uptrend sekali untuk MSIN. Nah, kalau teman-teman perhatikan sendiri level support itu yang kemarin di 5975, namun hari ini tentu tidak mampu dipertahankan karena dia closing di bawah itu. Closingnya di 5875 dan tentu ini cukup rawan kalau memang ternyata tidak bisa naik kembali. Potensi turun ke PBL itu cukup besar ya, 3360. Space-nya cukup lebar. Jadi hati-hati kalau memang dia tidak mampu naik lagi di atas 5975, tentu ini penurunannya bisa dalam untuk MSIN. Kalau coba kita lihat dari analisa pribadi dengan Joran Fest di sini, kita bisa perhatikan bahwa setelah dia mengalami satu rally yang cukup baik, maka kemudian dia melakukan koreksi dan ada beberapa level-level penting ya, key level yang harus benar-benar dia pertahankan. Ada di 5775, ada di 550, dan ada yang paling kuat ada di level 5150 sampai dengan 5325. Jadi ini adalah level penting yang wajib dipertahankan oleh MSIN, dan kalau memang ini bisa dipertahankan tentu MSIN masih akan bisa terus uptrend. Tapi kalau box merah ini 5150, 5325 tidak mampu dipertahankan, maka potensi MSIN seperti tadi ada peluang besar dia akan kembali ke level 3000-an. Jadi tetap hati-hati teman-teman. Sudah mulai ada tanda-tanda penurunan, kemudian teman-teman juga harus bisa mengantisipasi ya, kalau memang sudah cuan kawal trailing stop. Kalau yang baru mau membeli tentu harus pertimbangkan 3 level ini. Jadi mau beli di mana? 5775 kalau dia bisa kuat bertahan boleh, atau di 550 atau di 5150 sampai dengan 5325. Tapi memang best buy-nya memang adalah kalau kita menunggu di box berwarna merah ini. Semoga dia ke sini. Setelah itu dia terus mengalami kenaikan yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi tidak ada yang bisa menebak esok seperti apa.
Dan untuk MSIN secara bandramelogi atau secara broker summary, ini secara volume ya ini masih jelek, namun secara structure MSIN sebenarnya masih terlihat menarik. Selanjutnya saham INKP, di mana saham Indah Kiat Pulp and Paper ini ditutup naik 5,09% di harga 8250, ya kenaikannya luar biasa, berhasil breakout dari PBH di 7875, kemudian dia harus closing di 8250 dan ini sudah breakout dan target berikutnya kalau dari The Golden Cross di 8600. Nah, sudah saya bantu juga dengan perhitungan manual, kita chart manual, kita coba lihat bahwa memang benar ketika dia mampu breakout dari box merah kurang lebih di level 7950 sampai dengan 8125, maka next adalah menuju ke 8675 sampai dengan 8775 sebagai target atau resist berikutnya. Nah, ada beberapa yang bisa kita perhatikan di sini bahwa ketika saham INKP mengalami penurunan, kemudian dia rally ya, berhasil break dari box merah, kemudian dia sempat naik sedikit, kemudian koreksi baru dia naik lagi. Nah, saya takutnya juga ini ketika dia koreksi, kemudian dia ada naik break out box merah, saya takutnya dia ada naik sedikit kemudian koreksi dulu, setelah itu dia baru bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, ini kita tidak tahu mana yang akan terjadi, skenario mana yang akan dipakai. Tentu kita sebagai seorang trader harus mempertimbangkan dari segala sisi. Nah, oleh sebab itu teman-teman, kunci penting adalah di level 7950 sampai dengan 815. Ini kalau bisa kuat dipertahankan, tentu 8675 sampai dengan 875 ini bisa kita raih dengan mudah ya. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli atau baru mau membeli, tentu di atas level box merah ini sebenarnya aman-aman saja. Yang penting teman-teman bisa hitung, bisa ukur besaran atau risk reward ratio ya, risk management teman-teman, itu apakah bisa diterima atau tidak. Jadi itulah targetnya untuk INKP. Ada kemungkinan besar dia bisa langsung rally menuju 8675 sampai dengan 8775, atau dia naik sedikit kemudian koreksi dulu untuk dia naik kembali ke 8675 sampai dengan 8775. Yang terpenting adalah box merah ini wajib dipertahankan karena ini kunci penting untuk buat INKP terus uptrend di hari-hari esok. Kalau dilihat dari sisi broker summary, secara volume ini bagus, secara structure INKP masih terlihat menarik. Jadi mungkin besok pagi masih sempat naik dan mungkin ada koreksi-koreksi lah. Jadi tetap waspada, jangan kemaruk ya, jangan kejar-kejar. Kalau dirasa sudah cukup cuannya ya dibungkus saja daripada nanti kita yang dikarungin. Selanjutnya pairingnya ada Tekim, di mana ada pabrik kertas Ciwi Kimia Tekim, yang dimana kalau INKP naik ya Tekim juga biasanya ikut naik. Ini yang saya selalu sebut dengan pairing analysis, di mana kita tidak perlu susah menganalisa, cukup cari tahu siapa leading, following, lagging, itu langsung kita bisa menemukan saham mana yang mungkin punya potensi ikut naik juga. Nah, ini yang banyak saya sharing juga di Discord, di Joran Discord. Kalau teman-teman mau bergabung silakan klik di sini ya, bit.ly/Joran Discord. Kemudian Tekim sendiri juga berhasil breakout dari PBH di 7200. Dan artinya PBH ini adalah resist yang sekarang sudah berubah menjadi support paling kuat, sehingga target berikutnya adalah menuju 40 hari harga tertinggi di 8100. Saya juga sudah bantu dengan analisa manual, kira-kira sampai sejauh mana untuk Tekim akan melanjutkan penguatan. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa Tekim ada peluang besar ya, dia terdekat menuju ke 7425, di mana kalau teman-teman perhatikan 7425, kemudian berikutnya ada 7575, ini bisa menjadi target area terdekat dari Tekim itu sendiri. Kalau 7575 ini mampu ditembusi, maka potensi naikan itu cukup lebar bahkan sampai di 8100 tadi. Jadi kalau teman-teman perhatikan tertinggi di 8100, maka sebelum dia sampai ke sana tentu ada beberapa yang harus bisa dia lewati, 7425 dan 7575. Bagi yang belum punya barangnya, di sini ada support di 7250. Boleh beli sebenarnya. Yang penting ketika turun di bawah 7250 prepare untuk cut loss. Kemudian kalau ternyata dia tidak turun di bawah 7250, lebih baik menunggu buy on breakout. Di mana buy on breakoutnya? Yaitu ketika melewati 7425. Ketika breakout di 7425, maka teman-teman boleh pertimbangkan untuk entry dengan batasan cut loss di bawah 7400.
Kemudian target kenaikan terdekat ke 7575 dan target jauh menuju ke 8100. Dari sisi broker summary secara volume ini bagus ya, secara structure pun Tekim juga terlihat menarik. Selanjutnya kita punya saham Delta Dunia Makmur ya, saham DOIT ini cukup kencang sekali kenaikannya ya, sangat powerful sekali ya, dimana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham DOIT dari harga 230 itu tiba-tiba naik kencang sampai di level 412 hari ini, bahkan sempat 424 hari ini. Dan di Golden Cross tentu untuk atapnya sudah tidak bisa kita temukan karena di sini PBH 40 hari harga tertinggi juga semua sudah dilewati, dan kita bisa pakai ya 352 ini sebagai support baru, support terkuat dari saham DOIT. Namun saya juga buat chart manual untuk bisa kita lihat ya bantuan dari chart ini kira-kira sejauh mana kelanjutan kenaikan dari DOIT, dan di mana sih kalau misalkan koreksi level yang mungkin bisa kita tunggu atau mungkin bisa menjadi best buy untuk kita ambil saham DOIT bagi yang mungkin tertinggal. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa DOIT memang tinggal sedikit lagi dia akan mencapai area pentingnya, area resist kurang lebih di 434 sampai dengan 452. Ini mungkin menjadi target kenaikan dari saham DOIT terakhir. Kalau memang pun tidak naik ke atas itu, maka ada kemungkinan kalau dia koreksi bisa ke 380 atau ke box merah pertama yaitu di 344 352. Nah, kalau dia turun di 344 352 ini bisa dikatakan masih koreksi sehat dan akan terus melanjutkan potensi rally yang lebih tinggi lagi di hari-hari esok. Tapi kalau gagal bertahan di 344 sampai dengan 352, maka ada peluang DOIT bisa kembali ke level sini 200-an, dan ini cukup rawan sekali. Jadi hati-hati teman-teman. Walaupun dia sudah rally tinggi, tentu kita tidak mau jangan sampai kita nyangkut di pucuk ya. Jadi tetap harus lihat level-level atau key level, level-level pentingnya. Kira-kira di manakah yang bisa kita ambil opsi untuk kita trading buy. Jadi kalau memang teman-teman belum punya barang, ya boleh dicoba. Kalau memang dia uji di sini, silakan. Kalau memang gagal bertahan, ya kita prepare cut loss. Kemudian tunggu lagi di sekitar sini 344 352. Kalau gagal bertahan, prepare cut loss. Kemudian tunggu lagi di area-area lain. Jadi jangan kita hold, tapi kita buy, berani saja nekat buy, namun disiplin ketat dengan SL kita. Jangan sampai kita kena ARB bertubi-tubi, kita tidak bisa keluar. Habis kita cut loss, sahamnya malah terbang. Jadi jangan sampai seperti itu. Keluar secepat mungkin, cari saham yang masih ada peluang, kemudian kita lihat lagi saham yang tadi kita sudah cut loss itu apakah bisa rebound, bisa retest, itu kita coba re-entry lagi. Jadi jangan pernah takut untuk trading, jangan pernah takut untuk open posisi, tapi yang penting adalah kita sudah tahu betul di mana harus kita entry, kapan harus kita keluar, di mana harus kita keluar, dan itu teman-teman harus atur juga dengan sizingnya atau money managementnya. Lihat dari sisi broker summary, secara volume ya ini masih belum menarik ya, namun secara structure untuk DOIT sebenarnya masih terbilang menarik. Selanjutnya kita punya saham Amar ya, di mana saham dari Bank Amar Indonesia TBK ditutup naik 10,91% di harga 386. Di mana kalau kita perhatikan memang saham Amar berhasil breakout dari PBL yang mana sebelumnya adalah resist terkuat. Sekarang sudah menjadi support terkuat di 368. Dan ini jaraknya cukup lebar sekali sampai di 805. Tentu tidak mungkin besok dia naik sampai 805. Tapi kita akan mungkin kalau yang sudah punya barang, kita akan lihat kira-kira target terdekat untuk Amar di berapa. Makanya saya juga coba gambar lagi. Dan kalau dari gambaran ini bisa saya simpulkan bahwa Amar itu setelah mengalami penurunan yang cukup ekstrim, ya, naik ekstrim, turun ekstrim. Dan ini kalau dia belum mampu breakout dari box hijau, ini masih cukup rawan ya. Ada potensi dia masih bisa terus turun. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin sudah beli, ya sudah cuan ya, syukur, senang kan kita pas dapat. Misalkan pas dapat dia rebound itu kan lumayan. Tapi jangan sampai terlena karena tadi dia sudah coba untuk kemudian menguji area pentingnya di 400 sampai dengan 420, namun tidak mampu closing di atas itu. Ya semoga kita berharap Amar besok bisa closing di atas 400 sampai dengan 420 ya. Masuk di atas di box hijau itu sudah bagus sebenarnya. Apalagi bisa closing di atas 420 itu bagus sekali. Dengan potensi target berikutnya di 448, 474 dan bahkan bisa sampai kembali ke 564.
Jadi kunci penting untuk Amar adalah harus bisa naik minimal masuk ke dalam 400 sampai 420, masuk dalam box itu closingnya. Kemudian setelah itu dia konsolidasi di sana. Setelah konsolidasi ya ada kemungkinan besar dia akan terus rally menuju ke area-area penting tadi. Dari sisi broker summary secara volume ini bagus, namun secara structure ini masih belum terlihat menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 453 hari ini adalah saham Toys, di mana saham ini tutup naik 6,12%, di mana saham ini ditutup di harga 208, sempat dia ke 236, padahal di jam 9 sampai dengan jam 11 mungkin menjelang sesi 1 selesai itu dia masih sideways. Namun tiba-tiba ditarik kencang, setelah itu dibanting, ditarik, dibanting, dan itu cukup fenomenal. Saya tidak tahu apakah ada yang menggerakkan. Mungkin teman-teman tahu saham Toys ini siapa yang informasi atau siapa yang ada, mungkin ada share tentang saham ini sehingga pergerakannya cukup volatile, sideways, tiba-tiba ditarik kencang dan akhirnya bisa ditutup di 6,12%. Semoga tidak ada yang nyangkut ya dari volatilitas Toys ini. Nilai transaksi hari ini juga cukup besar ya, 83 miliar untuk saham seperti Toys, luar biasa. Dan Toys sendiri tadi sempat breakout resist di 224, namun sayang sekali tidak mampu bertahan di atas itu. Dan sekarang level support di 180, dan itu cukup jauh sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham ini tentu kita hanya bisa pakai level terdekatnya, yaitu di level 205 dan 196 ya. Kurang lebih di level 196 sampai dengan 206. Ini bisa menjadi seperti box merah atau level support besarnya. Jangan sampai itu jebol sehingga teman-teman tidak kehilangan banyak duit ya, atau tidak kehilangan cut loss. Jadi kalau mau membeli lebih dekat dengan 206, lebih dekat dengan 196, jadi di antara itu boleh dipertimbangkan, tapi ketika turun di bawah 196, prepare untuk cut loss. Target kenaikan terdekat 224, terjauh menuju 272. Dari sisi broker summary ini terlihat jelas ya, secara volume ini bagus, secara structure juga bagus sebenarnya ini. Dan ini satu broker yang mungkin teman-teman sudah paham sendiri ya, satu broker dengan volume yang besar, yang saya juga dapat informasi bahwa ini juga lagi dibicarakan oleh beliau ya, mungkin masih akan punya potensi, mungkin ya, tidak ada yang tahu juga apakah besok masih bisa rally atau tidak, mungkin. Tapi ingat, kunci penting adalah 196 sampai dengan 206, boleh di entry di level tersebut. Jebol di bawah 196, prepare cut loss, karena ingat 206 ke 196 itu cukup lebar ya, mungkin minus beberapa persen. Jadi harus dihitung betul apakah dengan resiko tersebut kita nyaman apa tidak. Kalau nyaman silakan ambil posisi, kalau tidak lebih baik tidak usah. Dan target kenaikan adalah ke 224. Tapi bagaimana Kak kalau misalkan besok opening dia tidak ke situ, malah langsung terbang? Ya sudah, itu bukan rezeki kita. Kita akan menunggu dia sekalian breakout lah di 224. Jadi ketika breakout 224 kita buy. Tapi kalau dia masih kasih kesempatan turun dulu, ya coba kita sikat. Yang penting tidak turun lagi di bawah 196 karena ada potensi dia menuju ke 180. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 453 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.